Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denis Prasetya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar pemetaan. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas? Nah, dasar-dasar pemetaan nanti kita akan membahas tentang yang pertama, tentang definisi peta, kedua adalah jenis-jenis peta, dan yang terakhir adalah komponen-komponen peta. Nah, langsung saja kita bahas definisi peta. Oke, jadi gini, definisi peta menurut ICA atau International Cartographic Association itu adalah gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Nah, bisa diperhatikan yang sudah saya blok merah. Poin pentingnya adalah gambaran permukaan bumi dan bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Oke, selanjutnya adalah menurut Aryo Prihandito, peta merupakan gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu digambarkan pada bidang datar melalui sistem proyeksi tertentu. Nah, kata kuncinya atau poin pentingnya adalah gambaran permukaan bumi, skala, kemudian di bidang datar melalui sistem proyeksi tertentu. Itu menurut Aryono Prihandito. Selanjutnya, menurut Erwin Reis, apa sih yang disebut dengan peta itu? Jadi, peta adalah gambaran konvensional dari kenampakan muka bumi yang diperkecil serta ketampakannya kalau dilihat vertikal dari atas, dibuat pada bidang datar dan ditambah tulisan-tulisan sebagai penjelas. Oke, itu adalah definisi peta menurut Erwin. Nah, jadi peta adalah menurut pendapat kalian setelah melihat poin pentingnya tadi adalah peta merupakan gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Nah, itu adalah kesimpulan pengertian dari peta. Kemudian jenis-jenis peta. Nah, jenis-jenis peta nanti akan terbagi menjadi 3, teman-teman. Pertama adalah berdasarkan informasinya, kedua berdasarkan sumber datanya, dan yang terakhir berdasarkan skalanya. Kita mulai dari yang pertama, jenis-jenis peta berdasarkan informasinya. Nanti akan terbagi menjadi 2, ada peta umum dan peta tematik. Peta umum akan terbagi menjadi 2, pertama adalah peta topografi, dan yang kedua adalah peta korografi. Nah, apa sih yang disebut dengan peta topografi? Peta topografi adalah peta yang menampilkan relief atau tinggi rendahnya permukaan bumi. Kemudian ada juga yang disebut dengan peta korografi, peta yang menampilkan sebagian atau seluruh permukaan bumi secara umum. Kemudian ada peta tematik. Nah, tentunya kalian pernah mendengar kata tematik. Nah, tema per tema. Nah, atau lebih mudahnya adalah peta khusus. Nah, peta tematik merupakan peta yang berisikan informasi tentang suatu aspek atau gejala khusus di permukaan bumi. Jenis peta ini hanya menampilkan hal-hal tertentu sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, peta persebaran tambang, peta penggunaan lahan, ataupun peta persebaran penduduk. Oke, itu adalah yang disebut dengan peta tematik. Kita beralih ke selanjutnya, jenis-jenis peta berdasarkan skalanya. Nah, berdasarkan skalanya, nanti ada yang disebut dengan peta kadaster. Jadi, peta kadaster itu adalah peta yang skalanya 1:100 sampai 1:5000. Kemudian yang kedua adalah peta besar, yang skalanya 1:5000 sampai 1:250.000. Ada juga peta sedang, skalanya adalah 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Kemudian ada peta kecil. Nah, peta kecil ini adalah skalanya 1:500.000 sampai dengan 1:1 juta. Nah, adalah yang terakhir peta geografis. Nah, kalau geografis ini lebih dari 1:1 juta. Itu jenis peta berdasarkan skalanya.
Kemudian ada juga jenis peta berdasarkan sumber datanya, akan terbagi menjadi dua, peta dasar dan peta turunan. Nah, yang disebut dengan peta dasar adalah peta yang dihasilkan dari survei langsung di lapangan. Sedangkan kalau turunan berarti sudah turunan ya. Jadi peta yang dibuat berdasarkan acuan peta yang sudah ada. Itu adalah jenis-jenis peta, ada 3 berdasarkan informasinya, berdasarkan skalanya, dan berdasarkan sumber datanya. Oke, lanjut ke selanjutnya berkaitan dengan komponen peta. Apa sih yang disebut dengan komponen peta itu? Nah, kita definisikan terlebih dahulu. Jadi gini, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebut dengan komponen itu adalah bagian dari keseluruhan atau bisa juga diartikan unsur. Nah, jadi komponen peta adalah bagian atau unsur yang melengkapi sebuah peta. Kata kuncinya adalah bagian atau unsur yang melengkapi sebuah peta tentunya. Itu adalah definisi dari komponen peta. Nah, ada apa aja sih komponen peta itu? Nah, ada komponen peta pertama adalah judul peta, kemudian ada skala peta, ada orientasi arah atau ada yang menyebutnya juga mata angin, kemudian simbol dan legenda, ada garis astronomis, ada yang menyebutnya juga koordinat, garis tepi atau border, kemudian ada sumber dan tahun pembuatan, ada insert, dan yang terakhir adalah lettering. Itu adalah komponen-komponen peta. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, judul peta. Nah, apa sih yang disebut dengan judul peta? Jadi gini, judul peta ini memuat informasi sesuai dengan isi informasi peta. Penulisannya hendaknya menggunakan huruf cetak tegak, semua menggunakan huruf besar dan simetris. Itu adalah judul peta. Kemudian yang kedua adalah skala peta. Nah, yang disebut dengan skala adalah perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Nah, tadi kan ada ya, jenis peta ada 1:1000, 1:1 juta. Nah, itu adalah berarti 1 cm di peta berarti ya bisa 1000 cm di keadaan atau di jarak sebenarnya. Kemudian selanjutnya jenis-jenis skala. Nah, ada apa aja sih jenis-jenis skala itu? Pertama ada yang namanya skala numerik atau skala angka. Nah, penulisannya seperti yang sudah kita pelajari tadi, misalkan 1:1000. Jadi, setiap 1 cm ukuran pada gambar nanti akan mewakili 1000 cm ukuran sebenarnya atau jarak sebenarnya. Itu adalah skala angka. Nah, biasanya seperti ini tampilannya. Kemudian selanjutnya adalah skala batang atau grafis. Nah, biasanya digambarkan batang seperti batang ini ya, kemudian ada angkanya. Nah, ini yang atas misalkan gambar di peta, yang di bawah adalah gambar sebenarnya atau jarak sebenarnya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya skala verbal. Nah, skala verbal ini berarti contohnya seperti ini, 1 cm berbanding 50 km, artinya 1 cm di peta sama dengan 50 km pada jarak sebenarnya. Oke, itu adalah jenis-jenis skala. Kemudian kita akan membahas yang selanjutnya berkaitan dengan arah mata angin, nah, atau orientasi arah ya. Jadi petunjuk arah adalah tanda pada peta yang menunjukkan arah utara, timur, selatan, ataupun arah daerah yang digambar. Nah, ini adalah contoh-contoh orientasi arah atau mata angin, ada yang menggambarkan seperti ini. Nah, biasanya orientasi arah atau mata angin di peta, arah utara selalu menunjukkan ke arah atas. Nah, seperti di sini, ini singkat. Utara, barat, selatan, dan timur. Jangan pakai bahasa Jawa ya, nanti kalau pakai bahasa Jawa nanti bingung N semua. Ngalor, ngidul, ngetan, ngulon. Nah, ini kita menggunakan bahasa Indonesia, UBST atau UTSB. Oke, itu adalah mata angin. Kemudian selanjutnya setelah mata angin ada simbol dan legenda. Nah, simbol dan legenda merupakan tanda untuk menggambarkan kenampakan atau objek di permukaan bumi dalam peta. Nah, sedangkan legenda berisi keterangan simbol pada peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta nanti akan terdiri dari, untuk yang pertama, simbol titik.
Nah, biasanya ini digunakan untuk mewakili tempat seperti simbol kota, kecamatan, bandara, stasiun, ataupun terminal. Nah, bisa dilihat ini. Contohnya adalah seperti ini. Itu adalah yang berkaitan dengan simbol titik. Kemudian selanjutnya, ada yang disebut dengan simbol garis. Nah, jadi biasanya simbol garis ini digunakan untuk mewakili kenampakan sungai, jalan, rel, batas provinsi, ataupun batas negara. Nah, contohnya seperti ini. Adalah sungai, jalan raya, ataupun batas daerah. Kemudian yang terakhir, simbol wilayah. Nah, biasanya simbol wilayah ini akan menunjukkan kenampakan area. Jadi memiliki volume biasanya, seperti rawa, hutan, atau persawahan. Nah, bisa dilihat di contoh ini misalnya danau, rawa, sawah, ataupun formasi batuan kapur. Itu yang berkaitan dengan simbol dan legenda. Kemudian selanjutnya garis astronomis atau garis atau koordinat ya. Nah, garis astronomis menunjukkan posisi absolut suatu wilayah. Nanti berkaitan dengan garis lintang dan garis bujur. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang lokasi absolut. Nah, nanti berkaitan dengan garis astronomis ini, mutlak. Kemudian selanjutnya ada garis tepi atau border. Nah, apa sih yang disebut garis tepi? Nah, garis ini terletak di bagian tepi peta dan ujung-ujung tiap garis bertemu dengan ujung garis yang berdekatan. Itu adalah yang disebut dengan garis tepi. Kemudian ada juga yang disebut dengan sumber dan tahun pembuatan. Nah, apa sih fungsi dari sumber dan tahun pembuatan? Jadi gini, sumber memberikan kepastian kepada pembaca bahwa peta tersebut bukan hasil rekaan dan dapat dipercaya serta masih cocok atau tidak untuk digunakan pada masa sekarang. Nah, atau memang sudah kadaluarsa. Nah, jadi itulah fungsi dari sumber dan tahun pembuatan. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan inset peta. Apa sih inset peta itu? Nah, inset digunakan untuk memperjelas posisi suatu wilayah yang ada di peta. Nah, inset terdiri atas dua jenis, yaitu inset lokasi dan inset pembesaran. Inset lokasi memberikan gambaran global wilayah di sekitar daerah yang dipetakan. Contoh peta Provinsi Riau memerlukan inset peta Sumatera ataupun Indonesia. Sedangkan inset pembesaran digunakan untuk menggambarkan wilayah yang kecil. Kemudian ada yang disebut dengan lettering. Apa sih ini ya? Jadi lettering adalah aturan-aturan penulisan objek-objek geografi di peta. Nah, itu adalah yang berkaitan dengan komponen-komponen peta. Nah, contohnya gini. Untuk lettering tadi saya contohkan nih, nama-nama ibu kota. Nah, ini ada aturannya ya. Aturan penulisan objek-objek geografi di peta. Contohnya adalah nama-nama ibu kota, negara, benua, dan pegunungan harus ditulis dengan huruf kapital tegak. Kemudian ada lagi nama-nama samudra, teluk, laut, dan selat yang luas harus ditulis dengan huruf kapital miring. Itu adalah nama samudra, teluk, laut, ataupun selat. Kemudian ada juga nama-nama kota kecil dan gunung harus ditulis dengan huruf kecil tegak. Nah, awal nama kota dan gunung ditulis dengan huruf besar. Ada juga nama-nama sungai, danau, selat yang sempit ya, tadi yang luas ya, sekarang yang sempit harus ditulis dengan huruf kecil miring. Kalau tadi yang samudra, teluk yang luas, selat yang luas ditulis kebalikannya kapital miring. Oke, itu yang berkaitan dengan lettering. Oke, untuk lebih memahami, kalian bisa perhatikan ini ada satu contoh peta potensi sumber daya mineral, batu bara, dan panas bumi di Provinsi Lampung. Nah, tadi ada komponen-komponen peta, coba kalian perhatikan, kalian amati mana sih komponen-komponen peta yang ada di peta ini. Oke, sudah diamati. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, ada yang namanya judul peta. Nah, ini adalah judul petanya. Biasanya berada di atas ya, paling atas, bisa di tengah ataupun di sini. Kemudian yang kedua ada orientasi arah. Nah, kebetulan ini hanya ada tulisannya O, ini sudah cukup ya untuk orientasi arahnya. Kemudian, nah ada skala peta. Ini adalah tadi jenis skala yang apa? Adalah skala yang skala batang ya. Kemudian ada legenda. Nah, simbol dan legenda ini
Kemudian selanjutnya ada sumber dan tahun pembuatan. Nah, biasanya seperti ini. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung tahun 2019. Nah, ini berdasarkan data tahun 2011. Kemudian selanjutnya, komponen yang mana lagi ya? Oke, ini adalah lettering. Nah, tadi berkaitan dengan teluk ataupun laut ataupun danau yang luas biasanya adalah huruf kapital dan ditulis miring. Ini ada letteringnya. Kemudian ada selanjutnya garis koordinat. Nah, lintang dan bujur ini adalah koordinatnya. Ada juga yang namanya inset. Nah, ini tentunya ya, ini adalah peta di Provinsi Lampung. Nah, insetnya ternyata Pulau Sumatera. Kemudian selanjutnya garis tepi. Nah, ini adalah garis tepi. Oke, mungkin itu untuk komponen-komponen peta. Semoga bisa dimengerti, mudah dipahami, dan semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.